bahwasanya dilakukan rekrutmen untuk calon peserta atau calon mahasiswa Poltekkip dan Poltekim Kementerian Hukum dan HAM yang dibuka pada tanggal 9 sampai dengan 30 April tahun 2022. Teman-teman bisa melihat di sini ada surat edaran pengumuman penerimaan calon taruna-taruni sekolah kedinasan, Politeknik Ilmu Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai informasi penerimaan calon taruna-taruni sekolah kedinasan, Poltekim dan Poltekkip Kemenkumham tahun anggaran 2022. Yang akan saya bahas mengenai kuota, cara mendaftar, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, calon pendaftar, di sini saya informasikan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sekretariat Jenderal yang dikeluarkan pada tanggal 8 April tahun 2022. Pada informasi ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ialah saya akan menunjukkan jadwal seleksi penerimaan, di mana untuk pengumuman penerimaan dibuka tanggal 8 April lalu dan pendaftaran dibuka dari tanggal 9 sampai 30 April tahun 2022. Untuk skema yang selanjutnya ialah setelah teman-teman mengunggah dan mendaftar, maka nanti akan ada jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi 10 Mei tahun 2022, pengumuman jadwal SKD yaitu Juni 2022, seleksi kompetensi dasar CAT Juni 2022 juga, pengumuman hasil SKD dan jadwal tes kesehatan Juli 2022, tes kesehatan Agustus, pengumuman hasil tes kesehatan Agustus dan tes kesamaptaan Agustus. Serta nanti ada pengumuman hasil tes kesamaptaan dan jadwal psikotes yang rentang waktunya ditentukan Agustus 2022. Selanjutnya nanti teman-teman jika lolos untuk tes kesamaptaan dan psikotes, maka nanti akan ada uji tertulis dan wawancara yang diperkirakan dilaksanakan pada bulan September tahun 2022. Maka nanti akan ada pengumuman hasil psikotes September 2022 dan pelaksanaan tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan yaitu bulan Oktober tahun 2022, dan nanti pada akhirnya jadwal pengumuman kelulusan akhir yaitu diperkirakan bulan Oktober tahun 2022. Jadi ini informasi untuk jadwal pendaftaran. Untuk lebih lanjut teman-teman bisa mengecek di websitenya catar.kemenkumham.go.id. Selanjutnya saya akan membahas beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, di sini untuk kriteria pelamar, teman-teman bisa mengetahui ada beberapa kriteria. Yang pertama dari formasi umum, yaitu dari pelamar lulusan SLTA sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Formasi yang kedua ialah formasi putra maupun putri Papua atau Papua Barat. Merupakan pelamar lulusan SLTA berdasarkan garis keturunan orang tua. Dibuktikan dengan KTP bapak atau ibu kandung, akta kelahiran dan surat keterangan lahir yang bersangkutan, dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa, lurah, atau kepala suku. Formasi yang ketiga ialah formasi pegawai, yang merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Yang keempat, formasi pegawai putra maupun putri Papua dan Papua Barat.
merupakan pelamar keturunan asli putra dan putri Papua, Papua Barat yang telah diangkat sebagai PNS, Kementerian Hukum dan HAM, dan memenuhi kualifikasi juga. Jadi untuk kriteria pelamar ini ada 3 formasi. Nah, untuk persyaratan teman-teman semuanya, di sini disebutkan yang pertama warga negara Indonesia ya, tidak memiliki kewarganegaraan ganda, laki-laki maupun perempuan, pendidikan SLTA sederajat, dan usia dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk formasi umum dan formasi putra maupun putri Papua dan Papua Barat, yaitu usia pada tanggal 1 Januari serendah-rendahnya 17 tahun, dan tidak lebih dari 23 tahun 0 bulan 0 hari dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Nah, untuk formasi pegawai yang sudah diterima PNS di Kementerian Hukum dan HAM itu usia pada tanggal 1 April tidak boleh lebih dari 26 tahun. Dibuktikan dengan akte kelahiran dan surat keterangan lahir. Selanjutnya untuk tinggi badan laki-laki 170, perempuan 160. Sedangkan untuk berat badan ideal berdasarkan pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata atau softland, tidak tuli, tidak bisu atau tidak buta warna. Bagi laki-laki yang tidak bertato atau bekas tato, tidak memiliki bekas tindik pada telinga atau anggota badan lainnya. Jadi bagi laki-laki yang punya tato tidak bisa mendaftar sebagai calon taruna-taruni Poltekim atau Poltekim atau Poltekip Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022. Terus perempuan juga tidak boleh bertato, belum pernah menikah baik secara negara, adat maupun agama. Bersedia ditempatkan di unit pelaksanaan teknis, pemasyarakatan, dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak pernah putus studi dari Politeknik Ilmu Permasyarakatan, membuat dan mengisi formulir pernyataan, tidak sedang menjalani ikatan dinas bagi calon taruna-taruni formasi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Maka untuk angka 1 sampai dengan 13 yang saya sebutkan tadi harus memenuhi persyaratan, yaitu mendapat persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat golongan ruang setinggi-tingginya pengatur muda, dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat pemimpin tinggi, tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin, penilaian prestasi kerja PPKP tahun 2020 dan tahun 2021 minimal baik dan seluruh komponen unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat sasaran kerja SKP tahun 2022 dan sistem informasi manajemen kepegawaian. Nah, untuk teman-teman khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 periode, yaitu periode 1 melalui aplikasi Simpek dan periode 2 dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, untuk format PPKP periode 2 dapat diunduh pada catar.kemenkumham.go.id. Jadi nanti teman-teman untuk lebih lanjutnya bisa cek di websitenya ini ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kota formasi. Untuk kota formasi ini sebanyak 600 taruna-taruni untuk umum dan putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, untuk formasi PNS itu 60 ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, di sini dijelaskan juga pembagiannya kota formasi sekolah kedinasan Poltekip sejumlah 300 taruna dan taruni yang terdiri dari untuk umum laki-laki itu dialokasikan 262, untuk perempuan 26, khusus putra maupun putri Papua laki-laki 4, perempuan 2. Khusus putra maupun putri Papua Barat laki-laki 4 dan perempuan 2. Ini untuk formasi umum. Terus untuk kota formasi sekolah kedinasan Poltekim sejumlah 300 taruna dan taruni. Untuk formasi umum laki-laki 219, perempuan 71, khusus putra maupun putri Papua 3 taruna dan 2 taruni. Khusus putra dan putri Papua Barat 3 taruna dan 2 taruni. Nah, untuk kota formasi pegawai
Sekolah Kedinasan Poltekkip sejumlah 50 taruna-taruni. Bisa teman-teman lihat untuk 32 taruna formasi umum, 8 taruni formasi umum, 4 taruna khusus Papua Barat, 1 taruni untuk Papua, dan Papua Barat juga sama jumlahnya 4 dan 1 ya. Untuk kota formasi pegawai Sekolah Kedinasan Poltekkip ini jumlahnya 10 taruna dan taruni. Dari umum ya teman-teman, laki-laki 8 dan perempuan 2. Nah, ini untuk jumlah formasi yang dibutuhkan saat ini untuk pendaftaran Poltekkip dan Poltekkip Kemenkumham tahun 2022. Lalu seperti apa? Bagaimana cara melakukan pendaftaran? Teman-teman bisa melihat di petunjuk tata cara pendaftaran, di mana teman-teman silahkan masuk saja di dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, di mana untuk alokasi waktunya 9 sampai 30 April. Itu ya teman-teman, di sini ada juga untuk formasi umum. Teman-teman silakan siapkan surat lamaran bermaterai, kartu tanda penduduk, ijazah asli, akte kelahiran, surat keterangan belum pernah menikah, surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian, pas foto berlatar belakang merah untuk Poltekkip dan biru untuk Poltekkip. Dokumen persyaratan yang diunggah ini silahkan di-scan, berkas asli berwarna, tidak hitam putih. Terus ini juga dijelaskan untuk pelamar formasi putra dan putri Papua. Teman-teman semuanya bisa melihat ini sama, surat lamaran bermaterai 10, kartu tanda penduduk, melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan, ijazah asli bagi lulusan luar negeri yang memiliki ijazah berbahasa asing, melampirkan pula surat penyetaraan ya bagi teman-teman yang lulus dari luar negeri, akte kelahiran, surat keterangan belum pernah menikah, surat pernyataan 6 poin, pas foto sama, dokumen persyaratan diunggah juga sama. Nah, untuk formasi pelamar dari pegawai formasi untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, ini sama ya teman-teman semuanya. Oke. Bedanya di sini. Nah, untuk khusus pelamar formasi pegawai melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan yang menerangkan bahwa pelamar asli berdasarkan garis keturunan. Terus ada juga surat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi ya. Bedanya di sini. Terus ada surat pernyataan persetujuan dari orang tua. Nanti formatnya teman-teman bisa mengecek di catar.kemenkumham.go.id untuk berkas-berkasnya. Nah, ini juga ada perbedaan ya. SKJPNS, SKPNS ini juga disertakan karena tadi dijelaskan untuk teman-teman yang akan mendaftar di Poltekkip atau Poltekkip yang saat ini statusnya sebagai pegawai pemerintahan Kemenkumham, maka harus membuat PPKP 20 2020 dan 21 ya. Di sini silahkan untuk formatnya bisa diunduh. Dokumen persyaratan ini juga di-scan dan tidak disarankan untuk hitam putih. Nah, untuk mekanisme pendaftaran atau mekanisme seleksi ya, ini silahkan Bapak Ibu dilihat, teman-teman dilihat di sini. Yang pertama ada seleksi berkas, seleksi kompetensi dasar, seleksi lanjutan ada kesehatan, kesamaptaan, psikotes dan wawancara psikotes, serta seleksi wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi seperti itu untuk Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekkip ini sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknis permasyarakatan dengan program kuliah 4 tahun ya, setara S1. Untuk Poltekkip juga 4 tahun ya teman-teman. Formasi pegawai ini di lingkungan yang ditempatkan pada jajaran kemasyarakatan. Ini artinya tadi sudah saya jelaskan ya, dari formasi pegawai. Nah, untuk nilai, seluruh peserta pada tahap seleksi SKD kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas. Terus ada lagi, ini juga ya teman-teman, diingat ketika mengikuti seleksi Poltekkip dan Poltekkip Kemenkumham, ini panitia tidak memungut biaya apapun ya. Dan keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu-gugat. Jadi seperti itu. Nah, untuk jadwal tadi juga sudah saya jelaskan.
Jadi seperti itu. Ini nanti untuk surat pengumuman ini akan saya sertakan di kolom komentar atau di deskripsi box video ini. Jadi seperti itu penjelasan saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya tutup ini saya tunjukkan lamannya cetar.kemenkumham.go.id. Nanti teman-teman silahkan cari saja keywordnya di sini ya. Ketikkan saja keyword di Google cetar.kemenkumham.go.id. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai penerimaan calon taruna dan taruni Poltekkib dan Poltekkim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.